Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Sylvia dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas sistem pernafasan. Kita ketahui sendiri bahwa bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, sebenarnya bernafas itu apa ya? Sistem pernafasan akan kita pelajari lebih detail pada pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya pernafasan itu adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, apakah seperti itu saja? Coba kita ingat. Ketika kita bernafas, kita akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kita menghirup oksigen, maka oksigen akan masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru nanti oksigen akan berdifusi menuju ke kapiler. Maka pernafasan ini kita sebut sebagai pernafasan eksternal. Nah, ketika oksigen sudah dibawa oleh kapiler, maka akan dibawa menuju ke sel atau jaringan tubuh kita. Nah, nantinya dari kapiler ditukar ke sel atau jaringan, itu kita sebut sebagai pernafasan internal, ya. Nah, ketika nantinya oksigen sudah sampai di dalam sel atau jaringan, maka oksigen ini digunakan untuk proses metabolisme karbohidrat yang kita sebut sebagai respirasi. Jadi respirasi nanti adalah proses metabolisme tubuh dengan menggunakan glukosa dan oksigen sehingga nantinya akan menghasilkan energi dan akan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari tubuh kita. Karbon dioksida di dalam sel akan diangkut lagi oleh pembuluh kapiler, dibawa ke paru-paru, sesampainya di paru-paru akan dikeluarkan melalui rongga hidung. Jadi di dalam sistem pernafasan itu terjadi pernafasan eksternal, pernafasan internal, dan juga terjadi peristiwa respirasi. Nah, organ pernafasan manusia itu meliputi apa saja? Kalian sudah pasti hafal ya. Organ pernafasan itu dimulai dari yang namanya nasal cavity. Nasal cavity atau nama lainnya adalah rongga hidung. Kemudian udara akan masuk melalui laring, akan masuk melalui trakea. Trakea nanti akan bercabang menjadi bronkus, kemudian menjadi bronkiolus, baru masuk ke alveolus. Jadi ada sekitar 6 organ yang terlibat dalam peristiwa sistem pernafasan manusia ya. Yang pertama yaitu rongga hidung atau nasal cavity. Pertama kali udara masuk akan masuk ke dalam rongga hidung, dan rongga hidung kita ini memiliki 2 lubang yang dipisah oleh sekat. Tulang hidung kita tersusun dari tulang keras, tulang rawan hialin, dan juga jaringan fibroareolar ya. Nah, di dalam rongga hidung ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah rambut hidung. Rambut hidung yang sangat halus ini fungsinya untuk menyaring udara yang kotor. Nah, ketika udara kotor ini masuk dan sudah disaring, akan larut, akan mengendap di dalam lendir atau mukosa yang dihasilkan oleh hidung kita. Jadi hidung kita meskipun tidak flu itu setiap saat tugasnya memproduksi lendir. Tugasnya untuk mengendapkan kotoran yang sudah disaring. Selain untuk mengendapkan kotoran yang sudah disaring, mukosa atau lendir di sini juga tugasnya untuk melembabkan udara. Nah, ketika sudah dilembabkan, nanti suhu udara akan disesuaikan oleh pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang paling kecil. Jadi udara yang masuk nanti akan menjadi lebih hangat ya. Nah, ketika cuaca sangat panas, pembuluh darah kapiler ini bisa mengalami pelebaran dinding pembuluh.
dan akhirnya biasanya bisa pecah. Ini yang kita sebut sebagai istilah mimisan ya. Selain itu, di dalam rongga hidung ini juga terdapat serabut syaraf pembau yang kita sebut sebagai syaraf olfaktori. Berarti tugasnya sebagai indera penciuman. Selanjutnya, yang kedua ada pangkal tenggorokan yang biasanya kita sebut sebagai laring. Nah, laring ini terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan juga membran. Selain itu, di dalam laring juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu epiglotis. Pada sistem pencernaan kemarin, epiglotis di sini tugasnya untuk menutup jalannya udara agar makanan tidak masuk ke tenggorokan ya. Nah, kalau pada sistem pernafasan, epiglotis ini berupa katup tulang rawan membantu laring menutup sewaktu menelan ya. Selain terdapat epiglotis, di sini juga terdapat pita suara. Pita suara merupakan jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring, sehingga nanti ketika ada udara yang masuk menuju ke laring, pita suara ini akan bergetar dan menghasilkan suara ya. Saluran selanjutnya ada batang tenggorokan atau yang kita sebut sebagai trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring. Perlu kalian ketahui, yang namanya trakea itu panjangnya kurang lebih 16 sampai 20 cm dan dia tersusun dari cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C yang berfungsi untuk mencegah trakea ini tertutup sehingga mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Ini tulang rawan yang menyusun trakea. Nah, di bagian dalam saluran dilapisi oleh selaput lendir. Nah, selaput lendir ini berarti nanti dia menghasilkan lendir atau mukosa. Selain itu, di bagian dalamnya juga dilapisi oleh sel epitel bersilia. Silia ini hanya bergerak menuju ke arah laring, berarti dia bergerak ke arah atas. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengeluarkan debu. Jadi ketika tadi di rongga hidung itu masih ada debu yang masuk ke dalam trakea, nanti debu itu akan dikeluarkan oleh silia. Selain debu juga mungkin ada benda asing yang masuk bersama dengan udara pernafasan ya. Selanjutnya, batang tenggorokan ini bercabang menjadi dua, bercabang ke arah kanan dan bercabang ke arah kiri. Cabang tenggorokan ini kita sebut sebagai bronkus. Nah, bronkus memiliki struktur yang sama dengan trakea. Berarti dia tersusun dari tulang rawan, kemudian ada selaput lendir dan juga sel epitel bersilia. Namun bronkus sebelah kanan ini lebih pendek dan lebih besar dibandingkan dengan bronkus sebelah kiri ya. Nah, bronkus nantinya akan membentuk cabang-cabang kecil lagi yang kita sebut sebagai bronkiolus. Di ujung bronkiolus ini, di bagian terminalnya akan terdapat kantong-kantong kecil yang kita sebut sebagai alveolus ya. Nah, jadi ini yang bercabang ke sini adalah bronkus, sedangkan cabang-cabang kecil ini kita sebut sebagai bronkiolus. Ini nanti berarti akan membentuk pulmo atau paru-paru. Paru-paru kita itu ada dua, ada paru-paru kanan dan juga ada paru-paru kiri. Nah, kalau paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau 3 gelambir, 1, 2, 3. Sedangkan kalau paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 lobus atau 2 gelambir, 1, 2 ya.
Nah, kenapa seperti itu? Karena di bagian dada kita sebelah kiri itu terdapat jantung. Jadi pas di bawah paru-paru kiri kita ini terdapat jantung. Sehingga paru-paru kiri hanya terdapat 2 lobus. Dan yang terakhir ini ada alveolus. Alveolus ini berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Karena nantinya alveolus ini akan diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel pipih dan dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Nantinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kapiler ini tersusun dari epitel pipih selapis, alveolus juga terdiri dari epitel pipih selapis. Hal ini nantinya memudahkan keduanya melakukan difusi gas, oksigen maupun karbon dioksida. Nah, perlu kalian ketahui, jumlah alveolus kita itu kurang lebih 300 juta alveolus yang selalu mengembang karena dia selalu berisi udara. Nah, selanjutnya kita bahas mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan merupakan proses yang sangat kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada maupun toraks dan juga perubahan tekanan. Dalam satu siklus pernafasan terjadi satu kali peristiwa menghirup atau kita sebut sebagai fase inspirasi dan satu kali peristiwa menghembuskan atau kita sebut sebagai fase ekspirasi. Jadi fase inspirasi sendiri itu artinya memasukkan udara ke dalam paru-paru. Karena apa? Karena tekanan di dalam paru-paru kita lebih rendah daripada di luar. Sedangkan fase ekspirasi itu proses keluarnya udara dari paru-paru. Karena tekanan di paru-paru itu lebih tinggi sehingga udara perlu dikeluarkan ya. Dan yang pertama ini pertukaran oksigen. Sekitar 97% oksigen dalam tubuh akan terikat oleh hemoglobin yang ada di dalam eritrosit. Sedangkan sisanya sebanyak 3% larut dalam plasma darah. Nah, dalam proses pengikatan oksigen, oksigen ini diikat oleh hemoglobin yang terdiri dari 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin ya. Jadi rumus kimianya Hb4 plus O2 itu akan menghasilkan Hb4O2 ya. Selanjutnya, kalau pertukaran karbon dioksida, nah pengangkutan karbon dioksida ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui plasma darah, kemudian berikatan dengan hemoglobin, dan yang ketiga pengangkutan dengan membentuk ion bikarbonat. Yang pertama di sini, kurang lebih 5% karbon dioksida akan larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat sehingga terbentuk reaksi kimia karbon dioksida plus H2O akan menjadi H2CO3. Pengangkutan karbon dioksida yang kedua dalam bentuk senyawa karbomino, yaitu karbon dioksida akan berdifusi ke dalam sel darah merah atau eritrosit, kemudian berikatan dengan hemoglobin dan akhirnya membentuk karbominohemoglobin. Ini sebanyak 30%. Sedangkan yang terakhir, karbon dioksida itu nanti diangkut dalam bentuk ion melalui proses pertukaran klorida. Dan yang terakhir, di sini ketika kita melakukan pernafasan nanti juga terjadi peristiwa respirasi. Respirasi ini untuk menghasilkan energi pernafasan. Energi pernafasan itu didapatkan dari peristiwa respirasi.
Respirasi di dalam sel itu terjadi dengan dua cara, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kalau respirasi anaerob ini respirasi tanpa melibatkan oksigen. Kalau respirasi aerob ini dengan menggunakan oksigen. Pada respirasi aerob ini nanti menggunakan oksigen. Nah, pada respirasi aerob terjadi reaksi, nantinya glukosa dari zat makanan yang kita konsumsi akan dioksidasi oleh oksigen. Hasil sampingnya adalah air yang akan kita keluarkan dalam bentuk keringat maupun dalam bentuk urin, kemudian karbon dioksida yang akan kita keluarkan melalui sistem pernafasan, dan energi yang akan kita gunakan untuk aktivitas. Nah, energi ini dalam bentuk ATP sebanyak 38 ATP. Jadi kalau jumlah oksigen di dalam tubuh kita itu normal, kita melakukan respirasi aerob. Tapi ketika tubuh kita kekurangan oksigen, contohnya ketika kita olahraga, lari. Nah, nanti kan jumlah oksigen yang dibutuhkan sangat banyak, maka bisa saja jumlah oksigen yang kita gunakan itu sedikit. Maka nanti kita melakukan respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob nanti hasilnya beda ketika terjadi pada tumbuhan dan juga terjadi pada hewan maupun manusia, ya. Kalau pada tumbuhan terjadi respirasi anaerob atau fermentasi alkohol. Jadi glukosa ini akan diubah menjadi etanol dan hanya menghasilkan 2 ATP. Sedangkan fermentasi pada hewan atau respirasi anaerob pada hewan ini terjadi fermentasi asam laktat. Jadi glukosa akan diubah menjadi asam laktat dan hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, keberadaan asam laktat inilah yang menyebabkan tubuh kita itu capek ketika setelah olahraga. Jadi terjadi penumpukan asam laktat. Asam laktat itu bisa hilang ketika jumlah oksigen di dalam tubuh kita itu sudah kembali normal, ya. Nah, berikut ini adalah penjelasan Bu Silvi tentang sistem pernafasan. Semoga kalian semua paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.